Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sahabat pemirsa Assalam TV rahimakumullah. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang kepemimpinan seorang suami dalam sebuah rumah tangga. Selain seorang suami adalah sebagai penanggung jawab terhadap tegaknya hudud-hudud Allah, liyuqima hududallah. Seorang suami juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan teladan terdepan dalam melaksanakan hudud-hudud Allah tersebut dalam rumah tangga. Selain itu, seorang suami juga memiliki peran dan tanggung jawabnya menjadi pengayom, menjadi pelindung seluruh anggota keluarga. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas peran penting seorang suami sebagai pemimpin. Suami adalah seorang ulil amri dalam kehidupan rumah tangga. Suami adalah seorang manajer. Ibarat sebuah perusahaan besar, maka suami ini adalah manajernya, pimpinan tertingginya. Maka sudah seharusnya seorang suami ini mengetahui seluruh aturan-aturan, seluruh persoalan-persoalan yang dihadapi oleh seluruh anggota keluarga. Tidak jarang terjadi seorang suami ini atau seorang ayah dalam sebuah rumah tangga tidak mengetahui atau bahkan tidak mau tahu terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh istri dan anak-anak. Sehingga tidak jarang pula seorang istri dan anak-anak mencari solusi sendiri di luar rumah. Mencari perhatian di rumah ruang. Karena kurangnya perhatian pemimpin rumah tangga terhadap persoalan-persoalan anggota rumah tangga. Sahabat Assalam TV rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan dalam surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Seorang suami adalah pemimpin bagi istrinya. Kenapa demikian? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena Allah telah lebihkan seorang laki-laki atas wanita. Artinya Allah telah lebihkan seorang suami atas istrinya. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan oleh karena seorang suami telah menginfakkan sebagian hartanya, menafkahkan sebagian hartanya untuk keluarga. Sahabat Assalam TV rahimakumullah. Oleh karena inilah seorang suami sebagai pemimpin, manajer, ulil amri dalam institusi rumah tangganya, pimpinan tertinggi dalam rumah tangganya, maka dia berhak untuk ditaati oleh istri dan anak-anak. Sudah semestinya dia ditaati oleh seluruh anggota keluarga. Namun demikian, seorang suami ini tentu harus mengetahui, harus berani mengambil keputusan terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi dalam rumah tangga. Dan seorang suami dalam mengambil keputusan ini tentu harus adil dan bijaksana sesuai dengan aturan-aturan Islam. Sehingga bukan hanya mengambil keputusan tetapi juga bersedia untuk mendengarkan
aspirasi dari seluruh anggota keluarganya, sehingga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dalam persoalan yang dihadapi dalam rumah tangga tersebut. Dan dia seorang suami harus bersedia memberikan penjelasan, edukasi terhadap seluruh anggota keluarganya atas dasar apa keputusan itu diambil. Karena tujuan apa keputusan itu diambil. Pemirsa sahabat Assalam TV rahimakumullah. Dan satu hal yang paling penting, paling prinsip dalam manajerial sebuah institusi rumah tangga adalah pendidikan. Ya. Pendidikan ini bukan hanya terbatas hanya pendidikan anak-anak di usia sekolah saja, namun mencakup secara keseluruhan dalam rumah tangga tersebut, termasuk dirinya sendiri, istrinya, dan seluruh anak-anak yang masih berada dalam tanggung jawab kepemimpinannya. Dan pendidikan yang paling prinsip, pendidikan yang paling penting dalam kehidupan rumah tangganya adalah pendidikan akidah, pendidikan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa hal ini menjadi hal yang paling penting? Ya. Sebab keimanan inilah yang menjadi landasan dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan kisah Luqman Al-Hakim tatkala memberikan nasihat kepada putranya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada putranya seraya dia memberi nasihat kepadanya, ya bunayya, wahai putraku, la tusyrik billah, janganlah engkau persekutukan dengan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kemusyrikan adalah kezaliman yang besar. Sahabat Assalam TV rahimakumullah. Pendidikan terhadap akidah, terhadap keimanan, ini menjadi sesuatu hal yang paling penting. Ya. Dan ini adalah merupakan pendidikan para nabi terhadap zuriyahnya. Pendidikan para nabi terhadap putra-putra. Kita bisa lihat yang Allah terangkan tentang pendidikan Nabi Ibrahim. Terkait yang pertama adalah untuk dirinya sendiri ketika tatkala Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, aslim. Maka Nabi Ibrahim menjawab, qala aslamtu li rabbil alamin. Ibrahim menjawab, aku taslim. Aku tunduk berserah diri kepada Rabb semesta alam. Kemudian dalam ayat berikutnya surat Al-Baqarah ayat 132. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Dan dengan kalimat ketasliman tersebut, kalimat ketundukan terhadap Allah tersebut, Ibrahim mewasiatkan kepada putranya. Dan demikian juga Ya'qub. Idh qala libanihi, tatkala dia Ibrahim berkata kepada putra-putranya, ya baniya, wahai putra-putraku, innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini, memilih agama Islam ini bagi kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan taslim, dalam keadaan tunduk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga Nabi Ya'qub. Ya. Dilanjutkan dalam ayat berikutnya,
Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut. Ataukah kalian menjadi saksi tatkala maut datang kepada Yakub? Yakub berkata kepada putranya, ya baniya, wahai putra-putraku, ma ta'buduna mim ba'di, apa yang akan kalian sembah setelahku nanti? Maka putra-putra Nabi Yakub menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Mereka menjawab, kami menyembah kepada Tuhanmu, kepada Tuhan bapakmu, Tuhannya Nabi Ismail dan Ishak, yakni Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Sahabat As-Salam TV rahimah. Ini yang menjadi hal yang prinsip pendidikan para nabi kepada zuriyah. Yakni pendidikan akidah, pendidikan keimanan, ketasliman kepada Allah Rabbul Alamin. Ya. Sahabat pemirsa As-Salam TV rahimakumullah. Termasuk pendidikan hal yang penting juga adalah pendidikan ibadah dan syariah. Ibadah dan syariah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam pengabdian kepada Allah merupakan satu konsekuensi dari keimanannya. Dan dalam ibadah ini tentu tidak bisa dilaksanakan kecuali mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Syariah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, termasuk pendidikan yang penting adalah pendidikan keterampilan. Terutama terhadap anak-anak. Ya, menjadi bekal dalam menjalani kehidupan adalah keterampilan dalam menjalani hidup. Maka ini bagian hal yang penting juga. Ya. Sahabat As-Salam TV rahimakumullah. Ya. Pendidikan merupakan satu hal yang penting. Sehingga landasan dan tujuan dalam pendidikan ini tentu harus sesuai dengan prinsip-prinsip nilai-nilai Islam dalam kehidupan keluarga sehari-hari. Sebab selamat atau tidaknya kita, keluarga kita, dunia dan akhiratnya adalah terhadap pendidikan akidah dan pendidikan ibadah ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan keluarga kita dalam menjalani kehidupan kita. Selamatkan dari siksa Allah di akhirat kelak. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.